Halo guys. Halo. Jadi kita bakal ngejawab beberapa pertanyaan kalian yang ada di Instagram tentang kuliah mandiri di Turki. Jadi kuliah di Turki itu ada 3 cara buat masuknya. Pertama itu mandiri, kedua lewat agen, yang ketiga itu beasiswa. Dan yang akan kita bahas sekarang kuliah mandiri. Yaps. Tanpa agen dan beasiswa. Ini cara-caranya ya. Nanti kita tanyain ke Kak Elsa. Aduh, sakit ya. Jadi apa dulu nih yang dibutuhin, ya enggak? Iya. Langkah awalnya gimana sih, Kak? Apakah kita harus punya persyaratan ini itu gitu? Kalau buat kuliah mandiri di Turki sih pertama kali kita harus buat paspor ya, karena kalau buat ke luar negeri kan tentunya kita harus buat paspor. Habis buat paspor kita bikin visa pelajar. Habis itu yang pertama kali itu yang dilakuin itu pasti setelah paspor visa itu pasti pendaftaran kampusnya dulu. Pendaftaran kampus, misalkan kalian mau kampus mana nih, atau kalian kampus-kampus tuh mau cari kampus yang mana, kalian bisa dapetin di link Telegram. Namanya itu Diamond Yos, yang biasanya aku ikutin untuk daftar kampus ya. Atau kalian bisa juga cari di Instagram atau dari link-link kampusnya tersendiri. Abis itu kita perlu ijazah, dan ijazahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, kalau nggak bahasa Inggris. Terus kita juga perlu apostil. Apa sih itu apostil? Apostil itu legalisasi, pengesahan gitulah ya. Pengesahan dokumen publik. Habis itu kita juga perlu yang namanya Denklik ya. Cuma kalau Denklik itu buatnya di Turki kalau nanti udah datang ke Turki. Habis itu kita juga perlu yang namanya Sigorta. Sigorta itu asuransi. Nah, biasanya itu dibutuhin untuk buat visa. Udah sih kayaknya itu aja ya kalau buat pendaftaran kampus Turki itu. Gampang kok, tapi pendaftaran kampus Turki itu ada yang pakai Tereios dan ada yang pakai lise diplomasi. Lise diplomasi itu perlunya ijazah aja. Tapi kalau misalkan Tereios itu ujian internasional ya. Ujian internasional di Turki ada, di Indonesia juga ada. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya di Indonesia nanti kita tesnya di mana, Kak? Biasanya di Jakarta ya, karena tahun lalu angkatan aku di Jakarta sih diadainnya. Kalau buat Tereios. Semangat. Misalnya nih, kita udah tahu. Misalnya nih, kita udah tahu mau ke kampus mana. Tapi cara daftarnya di mana? Cara daftarnya itu tadi. Nah, nanti Kakak Riza yang ngasih tahu caranya itu di Diamond Yos. Kalian bisa cari di Telegram itu, kalau nggak salah ya link-linknya itu Diamond.Yos. Nah, itu tuh di situ tertera semuanya kampus-kampus dari mulai daftar pendaftarannya, terus kapan pengumumannya, terus butuhnya apa aja, dia pakai lise diplomasa atau Tereios gitu. Pokoknya lengkap deh sih Tereios. Nah, nanti Kariza yang ngasih tahu di link bawah ini. Misalnya kan kita belum tahu jurusannya di mana aja ya. Apa aja gitu. Ngeliatnya di mana, sama di situ juga. Kalau untuk jurusannya kalian bisa lihat langsung di web kampusnya ya, karena kalau di Diamond News itu kadang ada yang dijelasin ada jurusan apa aja di situ, ada juga yang enggak. Jadi lebih lengkapnya sih saran aku mending cari langsung di link kampusnya. Gitu. Kalau misalnya link kampus itu berarti kita langsung ketik nama kampusnya di Google gitu. Betul. Ya, misalkan dari kampus aku kan misalnya Bandirma, berarti Bandirma Edu TR gitu. Oh, ntar keluarkan web kampusnya. Begitu. Semangat. Misalnya kan kita udah terdaftar ya, Kak. Udah masuk kelas bahasa nih. Habis itu langkah apa yang harus kita lakuin? Yang pertama kita berarti bawa ijazah dulu, bawa ijazah berkas-berkas kita dari Indonesia, ijazah yang udah ditranskrip ke bahasa Inggris, kalau enggak bahasa Turki. Habis itu kita butuh transkrip nilainya. Nah, jadi di Turki itu ijazah sama transkrip itu dibedakan ya. Ijazah itu yang tertulis lulusnya, Başarılı gitu, yang udah tertulis lulus. Nah, sedangkan transkripnya itu di halaman setelahnya, transkrip nilainya yang ada tertera nilainya berapa, misalkan kalian 9, berapa, 8, berapa, nah itu transkrip nilai. Terus habis itu kita juga butuh apostil, pengesahan dokumen publik. Terus kita juga butuh Denklik. Habis Denklik kita butuh visa pelajar. Habis itu udah Sigorta. Oh iya, sekarang bikin
Oh iya, ntar kan kalian kan daftar ulang itu buat bikin ikamet. Nah sekarang itu ikamet itu tergantung dari Sigorta ya. Sigorta. Iya. Oh iya benar-benar. Misalkan kita bikin Sigorta tuh 1 tahun. Nah ikamet kita juga baru 1 tahun. Ya, betul. Kita bikin 2 tahun, Sigorta kita 2 tahun. Tapi itu berlaku di semua kota Kota kayaknya. Soalnya sebelumnya itu kan tergantungnya sama sama Paspor. paspor. Tapi sekarang nggak tahu karena Turki ini sekarang makin tahun makin banyak peraturan, guys. Iya, iya. Seperti itu. Lu jangan gesek-gesek ke ini tuh, lihat-lihat mic-nya. Gak kebayang itu di situ gesek-gesek banget. Kalau gitu kan gue mau jam makanya kata gue diemin aja. Halo. Halo. Nah, Terus kami ntar gue buka dulu berkasnya. Kami. nah Aduh, guys. tar dulu. Belum guys. Gue harus ini nih, harus jelas, harus detail. Ntar mereka bertanya ke lo. Kak, ikamet itu apaan sih? Ikamet itu izin tinggal ya guys. Kalau di Indo namanya KTP. Oh, kayak KTP di Indo. Betul, kalau di sini namanya ikamet. Kan kalau di Indo kita persyaratannya kita tahu lah. Kalau di sini apa aja? Kalau di sini juga pasti banyak ya guys. Cuma namanya kan kita di situ ngungsi ya, jadi pasti ada batasnya. Kalau kalau di Indo kan kita KTP itu berlaku seumur hidup. Jadi kalau misalkan di Turki itu ikamet itu berlakunya setahun, jadi setiap tahun kita bikin. Cuma sekarang ada peraturan ikamet itu tergantung Sigorta. Jadi kalau misalkan kalian bikin Sigorta 2 tahun, dapat ikametnya 2 tahun. Kalau Sigorta 3 tahun, dapat ikametnya 3 tahun. Sigorta itu asuransi kesehatan. Oh, gitu. Tapi syarat-syaratnya apa aja sih, kan kita sebagai orang asing? Ribet nggak, Kak? Enggak sih. Jangan dibuat ribet, guys. Kalau kalian semua dibuat ribet, kalian bakal stres keluar di Turki. Dan aku ada berkasnya ya. Saya aku bacakan dulu. Kita tuh pertama ikamet itu daftar dari linknya. Nah, linknya ntar sama Kariza dikasih tahu. Tulis aja Goshi dari si apa gitu. Ntar ya, boleh. Keluar ikamet, kalian cari yang, kalau misalkan kalian baru datang ke Turki berarti carinya yang ilk başvuru atau pembuatan pertama kali. Tapi kalau kalian udah tinggal di Turki dan udah pernah buat ikamet di kota yang sama, berarti tinggal buat panjang aja. Berarti ntar masuknya di uzatma başvuru. Syarat-syaratnya itu gampang ya. Pertama print pendaftaran ikametnya, buktinya di print. Terus foto biometrik 5x5 ya biometrik tuh. Iya. Tapi salah deh itu. 5x5 cetak di Turki. Iya. Karena ukurannya beda nggak sih? Aku bawa foto biometrik dari Indonesia 5x5 ditolak di sini. Jadi aku buat lagi guys di Turki. Dan kalian tahu buat foto biometrik di Turki tuh çok pahalı. Mahal banget. Foto biometrik 4 ya? Iya, kalau 4 lembar. 25.000 apa ya? Dulu 1 lembarnya 25.000, nggak tahu sekarang. Ya, nanti Sekarang dicek aja karena kan inflasi. Jadi sangat mahal. Yang kedua itu kirasosleşme. Kirasosleşme itu kontrak rumah. Kalau kalian tinggal di asrama, di rumah, atau apapun itu butuh namanya kontrak rumah. Terus yang ketiga, asuransi kesehatan atau yang disebut dengan Sigorta. Nah, terus yang keempat itu Öğrenci belgesi. Öğrenci belgesi itu apa aja? Öğrenci belgesi itu surat kampus kan? Kayak menandakan kita sebagai mahasiswa. Öğrenci belgesi. Dokumen kampus. Terus abis itu kita perlu fatura rumah kayak listrik, gas, terus air. Tapi di kota kita nggak berlaku itu. Jadi nggak butuh yang namanya fatura. Jadi ya udah cuma butuh kirasosleşme. Tapi nggak tahu di kota lain ya. Kayaknya sih butuh ya. Ini berarti udah clear ya Kak tentang ikamet. Kurang lebihnya ya. Insya Allah kalau misalkan nanti kan kamu ngepost ya. Ya. Nanti kalau misalkan ada kakak-kakak yang komen atau masukan-masukan, boleh ditambahkan kalau misalkan dari aku ada yang kurang. Kasih. Berarti kita lanjut ke pembuatan visa. Yeay. Gimana tuh Kak? Aduh, gimana ya? Visa pelajar ya? Visa pelajar itu BTW habisnya kan 3 bulan ya.
Nah, visa pelajar itu gimana sih bikinnya? Aku juga ada dokumennya ya. Oke, sabar Karena guys. aku takut salah guys ngasih informasi, jadi aku harus ngeliat dulu dari Valid banget. informasi yang validnya. Nah, nih persyaratan buat visa itu yang pertama paspor asli ya pastinya. Paspor asli, abis itu LOA. LOA itu apa sih? LOA itu surat penerimaan kampus. Misalkan kalian lulus di kampus mana. Nah, itu nanti kalian print, terus kalian fotokopi. Habis itu foto 5x5 background putih. Oh iya, ini berlaku untuk semua jenis berkas di Turki ya. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau pakai apa-apa, foto harus pakai background putih. Entah buat visa, ikamet harus pakai background putih. Terus fotokopi kakak, fotokopi ijazah, fotokopi akte kelahiran, fotokopi paspor. Jadi paspor asli sama fotokopi yang tadi. Terus asuransi kesehatan. Nah, kan buat visa butuh juga tuh asuransi kesehatan buat Sigorta. Terus ikamet penanggung jawab. Jadi kalian minta tolong ke orang yang kalian kenal di Turki, entah itu dari teman kakak kalian atau teman-teman kalian yang udah di Turki buat bikin surat penanggung jawab. Nah, ntar itu butuh buat pembuatan visa. Terus reservasi tiket. Jadi harus sudah ada tiketnya guys kalau kalian mau berangkat ke sini. Jadi misalkan kalian booking tiket tanggal berapa gitu. Jadi difotokopi, di print, kasih ke orang yang kasih ke orang yang apa? Yang kerja di kedutaan. Betul. Aku gugup. Iya. Orang yang kerja di pembuatan visa kedutaan Turki. Betul. Ada di Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Iya. Terus kontrak rumah penanggung jawab atau kontrak mahasiswa. Terus rekening koran 3 bulan terakhir. Itu aja sih. Banyak juga ya syarat pembuatan visa. Sebenarnya Wah. sih nggak terlalu susah banget ya. Susah, cuma mungkin yang poin susahnya itu surat penanggung jawab sih ya. Surat penanggung jawab orang yang udah ada di Turki. Iya. Nah, entah itu kalian punya temen kakak kelas atau teman kakak kelas atau kakak-kakak kalian. Tuh, ikamet penanggung jawab. Itu. Aku juga bingung sih kenapa harus ada itu ya. Iya, karena bisa jadi kan kalau kita kesini sendirian benar-benar sendiri nggak ada pendamping. Oh iya ya. Kita nggak bisa bahasa Turki. Di sini juga sedikit yang bisa ngomong bahasa Inggris. Oh iya betul. Iya sih itu fun fact-nya ya. Orang Turki itu sedikit yang bisa ngomong bahasa Inggris. Iya, betul. Dark banget. Iya. Dark banget. Oh iya kak, kan tadi udah daftar ulang ya. Kita belum ngomongin nih daftar awalnya. Oh iya ya. Itu cara daftarnya online apa offline? Enaknya di Turki itu guys, kalian tuh daftar kampus tuh dari online. Di Indo juga kayak gitu gak sih? Cuma kayaknya semuanya juga di sini lebih gampang kalau menurut aku ya, karena aku udah 3 kali ganti kampus. Jadi daftarnya itu lewat web aja. Gampang aja, kalian tinggal masukin buka web kampusnya. Misalkan kalian mau daftar di mana nih, Istanbul Universitas misalkan ya. Nah, ntar tuh di webnya itu udah dikasih per kolom gitu, suruh masukin ijazah, terus yang udah ditranskrip, atau kalian pernah ikut ujian apa nih, ikut ujian SAT, bahasa Inggris itu, atau IELTS, atau TOEFL. Tapi itu nggak wajib ya, karena kampus ini kebanyakan yang ngewajibin cuma pakai lise diplomasi doang, atau ijazah doang gitu. Terus kalau pendaftarannya bayar nggak sih? Aku ada beberapa kampus yang bayar, ada juga yang nggak bayar. Biasanya ada kampus yang berbayar, kayak aku kemarin daftar di AIBU bayar sih. Kalau di sini nggak bayar. Jadi waktu itu saya bayar loh pendaftarannya. Anda ikut apa? Agen? Bukan dong. Waktu itu saya bayar sekitar 500.000 atau 600.000 itu buat daftar. Tapi mungkin sekarang udah beda ya. Kayaknya Anda dibohongin. Mungkin karena daftar di akhir-akhir juga kali ya. Ini makanya Kak Riza bakal bimbing kalian ya supaya nggak dibohongin orang.
Enggak guys, jadi ada beberapa kampus yang emang beneran bayar, ada juga yang nggak bayar. Biasanya kalau yang kampus yang emang pendaftarannya berbayar, dia udah dikasih tahu di awal, di link pendaftarannya sebelum kalian ngeklik itu. Kalau misalkan kampus itu tuh berbayar pendaftarannya, gitu. Terus tadi daftar kampus apa aja sih? Ijazah ya pasti yang perlu. Catat Ijazah, ya. transkrip, Inggris kalau nggak Turki. Terus apalagi tuh paspor, Iya. visa, Mhm. udah 4 empat. doang. Sama ntar Simple suruh banget. masukin nilai kalian tuh berapa di situ. Nilai ijazah, jadi ada kolom. Ntar lah Kak Riza yang nge-spill webnya ya. Ada kolom buat masukin nilai, misalkan rata-rata nilai kalian berapa? 75, 76, 80, 90, tinggal masukin aja. Terus pilih jurusan. Udah. Ntar pengumumannya dikasih tau udah lewat email kalian. Tuh, biasanya dari email tuh ke skip terus ya. Kayak kita Iya, jarang lihat email. benar. Aku juga kemarin daftar kampus tuh hamin 1 minggu daftar ulang selesai. Wow. Udah baru buka email, wah ternyata lulus. Wow. Ternyata lulus. Segampang itu ya. Iya. Ya, karena terlalu gampang jadi kadang jadi malah jadi percobaan. Daftar malah nggak diambil. Tapi positifnya jadi banyak tahu syarat-syarat. Kayak Iya. persyaratannya jadi kayak Elsa tahu. Jadi banyak pilihannya guys kalau misalkan apa kampus-kampus yang memerlukan bisa diplomasi doang, ijazah doang. Kalian mau daftar kampus mana aja nih, jurusan apa aja kalau misalkan kalian cocok. Kan kalau pilih kampus tuh banyak ya pertimbangannya kalau dari Turki, kalau dari aku ya. Karena pertimbangkan yang harus dipertimbangkan tuh lingkungan. Lingkungannya tuh maksudnya gimana sih? Aku pernah ada di kampus yang sedikit banget orang Indonesianya itu tuh susah banget bertahan hidup di sana karena kita mau ngapa-ngapain tuh susah gitu. Keterbatasan bahasa ini itulah. Ya, tapi terlalu banyak orang Indonesia juga enak sih, cuma kurang gitu kali ya. Kurang ya, nanti kalian bisa ngerasain sendiri kalau misalnya udah sampai di sini ya. Iya. Terus kedua, kotanya tuh kayak gimana? Kalau misalkan kalian kotanya nyarinya yang bener yang tentram itu yang enak buat belajar ya kayak gimana lah, cari dulu. Kan pasti kalau sebelum kalian pilih kampus kan lihat dulu kan ini kota ini gimana nih gitu kan. Terus ketiga kampusnya tuh gimana gitu. Apakah udah Erasmus? Erasmus itu pertukaran pelajar. Kalau nilai kalian bagus, IPK kalian bagus. BTW IPK di sini rendah ya, 2,2. Kayaknya di sini nggak terlalu doesn't matter banget sih. Tapi susah banget. Kayak udah. Tapi kalau untuk dapetin IPK 2,2 untuk orang yang ngambil bahasa pengantarnya Turki kuliah itu lumayan harus ini ya. Harus jor-joran banget belajarnya. Iya. Karena buat Erasmus harus 2,2 ya IPK-nya. Tapi kita berarti bisa ngambil bahasa Inggris juga dong? Bisa. Di semua kampus? Kan ada beberapa kampus yang ada bahasa pengantar Turki dan ada bahasa pengantar Inggris. Biasanya kalau bahasa pengantar Inggris itu lebih mahal bayaran semesternya. Jadi 2 kali lipatnya dari bayaran orang yang bahasa pengantarnya itu Turki gitu. Nah gitulah kalau kalian mau daftar kampus harus pilih-pilih dulu. Seperti itu. Ada yang pemilihannya karena wah ini kotanya bagus. Ya ada juga yang wah ini kampusnya bagus nih Erasmus, terus akreditasinya juga bagus. Nah kalian juga bisa ke situ. Ada yang pengen aja sih. Karena di sini ada saljunya. Betul, tapi kalau di sini nggak ada kotaku. Iya, di kota kita nggak ada. Tapi waktu itu sempat tahu di kampus salju. Ya itu dikit. kayaknya. Tapi di rumah enggak. Kayaknya itu aku lagi bersekolah di kampus yang lain dulu deh. Karena aku juga pindahan guys ke sini. Oh iya. Kalian udah cari tahu belum tentang SPP di Turki? Bener. Kasih tahu Kak. Guys, sekarang kuliah tuh udah mahal banget tau di Turki. Udah mahal. Tapi yang gak mahal banget ya, standar. Kayak misalkan SPP kita tuh tahun kemarin 9.250 lira. Kalau misalkan dirupiahin dari kurs tahun lalu tuh sekitar 5 juta gak sih? Ya 5 juta lah. Nah terus tahun ini 10.000 lira.
tapi kurs tahun ini turun. Sama Jadi aja 5 juta kurang. sama sih. Tapi alhamdulillah kampus kita kayak gitu guys, malah turun bayarannya. Iya, nggak terlalu naik ya. Kampus-kampus yang lain tuh wow, naiknya wow. Ada yang sampai 15 juta per semester, per tahun. Ada juga yang 20.000 lira per donem. 20.000 lira itu ya 10 juta lah per semester. Udah Iya. mahal. Padahal di sini katanya dulu kuliahnya murah ya. Worth it. Iya. Karena kenapa kuliah di Turki itu murah? Ini aku karena kata ilmu ini. Informasi ini aku dapat dari Hoja Tomer aku dulu B1. Jadi semua mahasiswa internasional yang berkuliah di Turki itu dia beasiswai oleh pemerintah 90%. Wow. Makanya kita cuma bayar 10% aja. Gitu. Gila. Tapi sekarang karena inflasi 10% pun itu mahal. Itu mahal guys sekarang. Begitu. Oh iya nih, misalnya Kak. Kita kan udah sampai nih di sini. Terus ngapain? Kelas bahasa. Jadi kalau kalian kuliah di Turki itu kalian harus wajib bahasa. Udah harus wajib lagi. Wajib bahasa 1 tahun. 1 tahun itu ada berapa level sih Kak Riza? 1 tahun itu ada 5 level. A1, A2, B1, B2, C1. Iya. Dan di kelasnya itu nanti mahasiswa yang internasional udah ya. Iya, semuanya. Iya. Ada yang dari Afrika, dari Kazakhstan, Azerbaijan, ya banyak lah. Intinya semua international student itu bukan orang Indonesia aja ya, tapi semua international student dari seluruh negara itu wajib yang namanya kelas bahasa Turki dulu di Turki. Iya. Selama 1 tahun. Dan itu kelasnya nggak pakai bahasa Inggris ya. Iya. Jadi full Turki. Pakai bahasa Turki sama hoja-hoja atau guru-gurunya juga orang Turki. Nah, itu benar. Tapi jangan bingung. Karena enak banget gitu diajarin sama orang Turki langsung, bukan yang kayak awalnya saya juga bingung kan. Tapi sini-sini lebih ya enak gitu. Karena dosen yang ngajar Tomer itu kayaknya dosen spesial deh. Bukan spesial ya. Maksudnya bukan spesial apa ya? Dipilih lah gitu yang seru, yang sabar, yang ya pokoknya yang friendly lah ke mahasiswa internasional. Karena kalau kita udah berpindah nih ke dosen perkuliahan itu sangat-sangat berbeda guys dosennya. Sangat berbeda dosen Tomer. Banyak yang bilang susah ya kelas bahasanya, tapi jangan mikir kayak gitu ya, tergantung mindset kita. Karena yang lebih susah itu kuliahnya. Iya, sumpah, karena kuncinya itu di Tomer, di kelas bahasa. Ya. Kalau kita nggak paham di bahasa, itu tuh susah banget nanti pas kuliahnya. Nggak ngerti apa-apa. Serius. Wow. Halo. Misalnya nih Kak, kita harus berapa level sih buat masuk ke kuliah itu? Beberapa kampus ada yang sampai level terakhir C1. Ada juga kayak kampus kita B2 udah boleh masuk kuliah. Tapi nanti sebelum wisuda harus sudah selesaiin C1. Karena memang syarat wisuda itu harus sudah sampai C1. Itu. Berarti ini termasuk persyaratan buat masuk kuliah juga ya, Kak? Iya, betul. Seru guys, jangan diambil pusing. Seru. Kuliah di sini seru. Penting loh tahu bahasa Turki, karena kalau nggak tahu nanti kita pertama nggak bisa nego-nego. Kalau kalian mau ambil belanja atau apa, itu seru loh kalau misalkan kalian bisa bahasa Turki, karena orang Turki itu sangat mengapresiasi orang luar, orang asing yang bisa bahasa mereka. Itu. Yeah. Mereka apresiasi banget loh kalau misalkan kita bisa bahasa mereka. Malah dia kasih harga murah, itulah pokoknya seru. Jadi kalian harus benar-benar bisa bahasa Turki. Pelan-pelan. Aku juga masih belajar guys. Iya. Sama. Cukup ya. Kayaknya udah sih ya, itu aja ya. Iya, cukup ya. Kalau misalkan informasi yang kita kasih itu ada yang kurang,
Barangkali teman-teman atau kakak-kakak di sini ada yang mau menambahkan. Kita terima kasih banget ya kalau yang mau menambahkan. Nah, kita buat video ini semoga bermanfaat untuk Ya. kalian semua yang mau kuliah di Turki. Semoga bermanfaat, semoga bisa bantu. Udah, apa lagi? Udah kali ya. Sekian dari kami. Dadah, görüşürüz.